Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernando Zubal, PN 221055201094 dari kelas 1F Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal dari soal tes pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini sudah ada 5 soal. Yang pertama itu, dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila sudah mengalami perubahan. Jelaskan perjalanan sejarah Pancasila dari awal diikrarkannya sampai pada saat ini kita nyatakan sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologi dan bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologi. Tiga, sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Bagaimana pandangan Anda tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam arti yang luas? Yang keempat, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap orang. HAM sesungguhnya telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasan Anda tentang dasar-dasar tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Yang kelima, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam norma-norma kehidupan sehari-hari sangat penting. Setelah kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, bagaimana Anda memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung? Baik, langsung saja ke jawaban yang nomor satu. Sejarah lahirnya Pancasila ini berawal dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Sidang tersebut dilakukan di Gedung Chowsangin di Jalan Jamban 6 yang sekarang itu dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, para anggota ini belum menemukan titik terang mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 1945, Soekarno ini mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Gagasan yang disampaikan Soekarno itu adalah mengenai dasar negara Indonesia Merdeka, bernama Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis tersebut itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Selanjutnya itu BPUPKI ini membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang tugasnya itu untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Soekarno yang pada 1 Juni 1945. Anggota panitia 9 itu yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Mr. A.A. Maramis, yang keempat ada Abi Kusno Joko Sudoso, yang kelima ada Abdul Kahar Muzakir, yang keenam ada Agus Salim, yang ketujuh ada Ahmad Subarjo, yang ke-8 ada Wahid Hastim, yang ke-9 ada Muhammad Yamin. Terus setelah melalui berbagai proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila ini berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya Pancasila disahkan dan dinyatakan secara resmi sebagai dasar negara Indonesia pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Baik, yang selanjutnya ini ada jawaban dari soal nomor 2 yang soalnya itu
Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologi dan bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologi. Dalam perspektif psikologi, Tuhan itu dirasakan karena bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia suka berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iktikaf, dan lebih suka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perintah yang lainnya. Nah, saat itulah kehadiran Allah dapat dirasakan. Eh, terus yang selanjutnya itu bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologi. Nah, dalam sosiologi, agama itu dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi sebelumnya. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan saling berhubungan secara dialektik atau komunikasi dua arah. Ketiganya ini berdampingan dan berhimpit, saling menciptakan dan saling meniadakan. Baik, kita masuk ke jawaban yang nomor 3. Yang tadi itu soalnya sebagaimana kita ketahui Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Bagaimana pandangan Anda tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam arti yang luas? Makna Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Telah diyakini kebenarannya juga, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi bangsa Indonesia. Pancasila ini menjadi pedoman bagi kita atau kehidupan bermasyarakat atau berbangsa. Di samping itu, bangsa Indonesia ini juga memiliki tekad kuat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan nyata. Semua nilai-nilai tersebut melekat erat dalam masyarakat Indonesia semenjak dahulu kala. Setiap manusia mempunyai pandangan hidup dan tingkatan berlainan dalam menentukan masa depannya. Jadi Pancasila ini yang dijadikan pandangan hidup berarti keberadaannya dapat memberikan arah perilaku masyarakat Indonesia agar sesuai nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Baik, selanjutnya ini ada jawaban dari nomor 4. Yang soalnya itu hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap orang. HAM sesungguhnya telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikan penjelasan Anda tentang dasar-dasar HAM tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Baik, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999, dia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah darinya dan harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat manusia. Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa kedua definisi tersebut meyakini bahwa hak asasi manusia adalah anugerah alam dari surga yang harus dihormati sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan
ideologi dan landasan negara kita Pancasila, yaitu sila pertama yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, ini ada jawaban dari nomor 5 yang soal itu tadi, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam norma kehidupan sehari-hari sangat penting. Setelah kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bagaimana Anda memahami nilai-nilai yang terkandung? Hmm, sebagai ideologi bangsa, Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang seyogyanya terinternalisasi dalam diri setiap rakyat Indonesia. Ya, Pancasila ini adalah roh yang menggerakkan aktivitas keseharian bangsa. Hmm, karena itulah pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah urgensi dalam konteks kedudukan sebagai dasar negara. Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa Indonesia. Kehadirannya ini membuat bangsa ini utuh. Oleh karena itu, tanpa dasar negara, mungkin bangsa Indonesia ini tidak memiliki identitas serta arah tujuan yang sama, sehingga dapat menimbulkan ancaman ya perpecahan. Yang perpecahan itu mungkin akan lebih mudah terjadi. Jadi pengalaman nilai-nilai Pancasila dapat berupa sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat Indonesia memahami dan memiliki wawasan mengenai pengalaman nilai-nilai Pancasila serta keluarga negaraan bangsa Indonesia. Mungkin sekian penjelasan saya dan jawaban-jawaban jawaban-jawaban dari soal UTS pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.